Jadi kisah Rasul, kisah Nabi yang lengkap dan bisa diakses melalui data-data sejarah, data riwayat sejarah, ya, hanyalah Rasulullah Muhammad. Nah, itulah yang kemudian berujung kepada khilafah. Nah, jadi kalau mau muncul kembali apa yang disebut dengan khilafah, minhaj nubuwah, maka kan polanya harus ini dari mulai Iqra sampai Futuh. Baru namanya yang seperti ini disebut dengan khilafah minhaj nubuwah. Kalau nggak seperti itu, ya nggak bisa disebut khilafah minhaj nubuwah. Paham Quran enggak, paham sunnah enggak, praktekin khilafah, ya berantakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa kembali pada kajian-kajian yang diselenggarakan dalam channel kajian berpikir. Alhamdulillah, sebagaimana biasa, sebelum saya menyampaikan materi yang sudah saya berikan judul, ya, yaitu tentang memahami khilafah dan khalifah sebagai ajaran ilahi. Nah, ini ayatnya sudah saya tampilkan di sini sebagaimana biasa. Ya, insya Allah nanti kita akan uraikan ayat ini, ya, sehingga, dan juga ada hadisnya, ya, hadis riwayat Abu Daud, dan ini hadis sangat panjang, ya, dan hadis ini merupakan analisis yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, ya. Nah, tentunya kita pun hari ini, ya, mempunyai kewajiban untuk menganalisa lebih lanjut, kan gitu mestinya, ya, sehingga nantinya bisa ngontek atau nyambung kepada ayat. Nah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi ayat dan hadis, ya, itu tentu saling berkoneksi. Karena ayat adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi yang kemudian di dalamnya adalah merupakan sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi, adalah praktek daripada Al-Quran, praktek daripada wahyu. Nah, jadi ya sinkronisasinya tuh mesti pas, ya. Jadi kalau ada hadis, ya, sebuah riwayat yang tidak sinkron dengan ayat, gitu kan. Nah, jangan buru-buru kita menilai hadis itu, ya,
jangan kita buru-buru menilai hadis itu. Ya. Jadi kalau kita buru-buru menilai hadis itu dengan berbagai macam tingkatannya, ya disitulah nanti pendapat-pendapat kita ya nantinya bisa bertolakan dengan ayat gitu kan. Ya jadi begitu saudara, jadi hadis ini merupakan bagaimana Rasul itu praktek Al-Quran, praktek wahyu, lalu diriwayatkan gitu. Jadi memang nggak boleh terpisahkan ya antara Al-Quran sebagai wahyu Allah dan Al-Hadis sebagai riwayat bagaimana Rasulullah mempraktekkan ayat. Nah, baiklah saudara pemirsa, di sini sudah saya cantumkan surat Al-Baqarah ayat 30. Boleh dikata ayat ini juga banyak orang yang tahu, banyak orang yang mendengar, banyak para kiai dan ulama yang seringkali menarasikannya ya, yang berkaitan dengan masalah khilafah dan khalifah. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Nah, ini saya kasih nggak saya panjangkan ayatnya karena inti yang akan kita bahas di sini adalah masalah khalifah ya. Kelanjutannya saudara sudah tahu dah pasti adanya istilahnya sanggahan dari malaikat. Ya. Nanti Allah udah jawab di situ, sanggahannya itu udah dijawab. Ya. Sudah dijawab oleh Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, kalau malaikatnya itu menyanggah, mengapa engkau ya hendak menjadikan seorang khalifah yang nantinya akan menimbulkan pertumpahan darah? Tapi Allah jawab di situ. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ya aku lebih tahu. Karena aku maha tahu kan, begitu Allah jawabnya. Begitu kan? Nah, ternyata langsung juga bukan hanya sekedar dijawab lalu dibuktikan oleh Allah. Ya. Jadi malaikat berpendapat bahwa nantinya ya tentang kekhalifahan ini, tentang khalifah ini akan menimbulkan pertumpahan darah. Tentu kita bertanya, ya logika kita bertanya kan, dari mana malaikat itu tahu? Ya, ya malaikat juga punya analisa, saudara. Bukan hanya kita. Ya, di malaikat nih punya analisa gitu kan. Dari mana analisa itu didapat? Ya logika kita akan menjawab bahwa analisa itu tentunya dari apa yang dilihat, apa yang disaksikan, kan begitu. Ya. Kan begitu tentunya. Yang disaksikan memang manusia itu seperti itu. Kerjanya tentang pertumpahan darah, perselisihan, peperangan, ya. Nah itulah watak dan sifat manusia, ya, dari sisi negatifnya, ya. Dari sisi positifnya jelas juga ada. Jadi pada diri manusia itu tentu Allah memang ciptakan demikian. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Makanya nanti manusia diberi kemerdekaan untuk memilih. Ya. Makanya pilihan Anda mau menjadi orang baik atau menjadi orang jahat. Anda mau memilih yang hak atau memilih yang batil.
Anda menginginkan neraka atau menginginkan surga, kan begitu. Nah itulah Allah menciptakan manusia seperti itu. Begitu. Arti takdirnya, garisnya, sunnatullahnya, manusia dicipta, didesain untuk itu. Nah, makanya di sini Allah katakan demikian. Aku lebih tahu dari engkau, kan gitu. Kepada malaikat maksudnya. Nah, memang benar ya. Ternyata yang Allah tegaskan itu dibuktikan pada surat 38 ayat 26. Ya. Ya Daud. Nah, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nas bil haq. Ya. Wahai Daud, sesungguhnya aku ya menetapkanmu, mengangkatmu, menunjukmu, kan gitu, melantikmu, menetapkanmu ya sebagai khalifah fil ard, di muka bumi. Fahkum bainan nas. Ketetapannya dari Allah kepada Daud, atur manusia, hukumi manusia, adili manusia. Ya, di antara manusia kan berarti banyak. Ya, manusia kan banyak. Bainan nas, di antara manusia, bil haq, dengan benar. Wala tattabi'il hawa, dan jangan engkau mengikuti kehendakmu. Nah, sejak itu Daud tidak punya hak atas dirinya untuk semena-mena, semau-maunya. Kan begitu. Jadi nggak boleh Daud secara subjektif mengatur manusia. Berarti di sini Daud adalah yadullah, khalifatullah, khalifahnya Allah, perpanjangan kekuasaan dari Allah di bumi. Ya. Jadi Allah tidak berkuasa langsung di bumi. Ya bagaimana mungkin, logika kita pun juga tentu sulit membayangkan bagaimana kalau Allah menguasai manusia di bumi. Maka untuk menguasai manusia di bumi, ya, maka diambillah salah satu makhluk ciptaannya yang Allah pilih, yakni Daud. Maka sebutan Daud itu bukan rasul, tapi nabi. Kenapa nabi? Bukan rasul. Kalau rasul mesti membawa risalah, dakwah dulu, nyampein dulu, berjuang dulu habis-habisan, lah baru dia bisa menjadi khalifah, menjadi penguasa. Kalau Daud udah jadi raja. Sudah lebih dahulu dia berjuang, sebelum jadi nabi, dia sudah jadi raja. Nah, itulah bedanya nabi dan rasul. Ya, secara definisi, secara definitif ya. Ya, meskipun kalau bicara nabi ya rasul, bicara rasul ya nabi gitu kan. Tapi dalam konteks ini Daud lah yang ditunjuk, yang diangkat, yang ditetapkan oleh Allah sebagai khalifah. Nah, mengapa kok bukan Adam? Padahal ayatnya di sini wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang tersebar luas di dalam pemahaman umat Islam bahwa khalifah pertama itu adalah Adam. Nah, kalau khalifah pertama adalah Adam, tunjukkan ayatnya. Ayatnya nggak akan saudara temui
Data sejarahnya juga kita nggak akan dapatkan. Lantas dasarnya apa? Dari data sejarah kita nggak bisa akses, nggak ada informasinya. Dari data ayat pun kita nggak bisa menemukan ayatnya. Begitu saudara. Jadi itulah pemahaman umat Islam. Kalau mau kita cek, kalau mau kita cross check dengan ayat-ayat dan data-data sejarah, nggak ada kita menemukannya dan sulit dicari di mana adanya. Jadi jangan kita membuat suatu pemahaman yang tidak ada datanya. Kita nggak punya data, berarti itu ngarang namanya. Kalau nggak berdasarkan ayat, nggak berdasarkan hadis, nggak berdasarkan data sejarah, lalu kita berpendapat, itu namanya ngarang. Celakanya hasil karangan itu dijadikan keyakinan. Tuh saudara. Ya silakan aja. Yang sudah khatam baca Quran tuh, dari mulai Fatihah, Al-Baqarah sampai ke Anas, ketemu nggak tuh ayat-ayat atau satu ayat saja yang mengatakan bahwa khalifahnya itu adalah Adam? Ya, silahkan cari, tunjukkan kepada saya kalau ketemu. Nah, jadi ternyata ketika Allah berkehendak di dalam surat Al-Baqarah ini 230, maka kehendak itu diwujudkan oleh Allah di dalam surat 38 ayat 26. Oh, ternyata yang ditunjuk, yang diangkat, yang ditetapkan sebagai khalifah adalah Adam alaihissalam. Bukan Adam alaihissalam. Lantas bagaimana Adam alaihissalam? Adam alaihissalam itu nabi pertama. Yes. Manusia pertama. Yes. Dan ini kita sepakat bahwa Adam alaihissalam adalah nabi pertama. Adam alaihissalam adalah manusia pertama. Lalu pertanyaannya lagi, pertama dalam hal apa? Ya. Sebab di sini kembali kepada malaikat, taunya dari mana? Bahwa manusia kerjaannya tumpah darah. Gitu. Nah, untuk menegaskan kembali bahwa malaikat pun punya analisa, begitu saudara. Ya, punya analisa. Artinya punya dasar. Malaikat itu istilahnya katakanlah menyanggah Allah itu, ya, punya dasar bahwa manusia itu kerjanya adalah tadi yang saya katakan, suka berselisih, suka berperang, suka membunuh, suka dan lain-lain sebagainya. Semua tindak kejahatan itu dilakukan oleh manusia. Demi apa? Demi kuasa. Demi mendapatkan kuasa. Demi memperoleh kekuasaan. Jadi itu sebenarnya kaitannya saudara. Ya, karena bicara khalifah itu adalah memang kekuasaan ujungnya. Dan Allah tahu manusia itu punya fitrah adalah menghendaki kekuasaan. Makanya Allah berikan kekuasaan itu. Allah halalkan kekuasaan itu untuk manusia. Ini buktinya adalah Daud. Ya. Diajarin pula doanya. Ya. Diajarin pula doanya. Untuk meminta kekuasaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa'u wa ta'izzu mulka mimman tasa'u. Ya Allah, berikan kami kekuasaan. Jadi memang kekuasaan itu adalah memang
diinginkan, dikehendaki oleh manusia. Dan Allah memang juga memberikan hak itu untuk manusia, bahwa manusia boleh berkuasa, tetapi atas izinnya, atas pemberiannya, itulah halal namanya, seperti Daud alaihissalam. Nah, kalau memperoleh kekuasaan, mengendaki kekuasaan dengan cara batil, tuh saudara, baru disitulah Allah murka. Laisa biidnillah, dia bukan mendapatkan izin dari Allah. Maka tadbi'il hawa, sudah pasti dia berlaku sewenang-wenang. Itu yang dilihat oleh malaikat. Jadi kalau gitu bagaimana, Pak? Kalau begitu sebelum Nabi Adam ada manusia. Bicara Quran, bicara nilai. Manusia yang tidak berwahyu, manusia yang tidak berquran, nilainya adalah hayawan. Karena bicara Quran, bicara nilai. Ya. Di samping bicara organis biologis. Di samping berbicara masalah fisik. Tapi non fisik pun Allah beritakan. Nah, dalam hal ini tentunya Al-Quran ya adalah yang paling pertama adalah bicara tentang nilai. Ketika manusia tidak memiliki, tidak mau dengan nilai-nilai yang hak, nilai yang kebenaran dari Allah, maka dinilai oleh Allah itu hayawan. Nah, Adam manusia. Derajatnya Adam adalah manusia, bukan hayawan. Nilainya Adam adalah manusia. Dan manusia pertama yang disebut Nabi adalah Adam alaihissalam. Baru itu ada datanya. Wa 'allama Adamal asma kullaha. Itulah datanya, bahwa Nabi Adam diturunkan wahyu kepadanya dalam bentuk pengajaran. Nah, itulah namanya Adam, manusia pertama sebagai nabi. Sebagai manusia pertama, iya. Kesininya banyak yang wujudnya sama seperti Adam alaihissalam, tapi nilainya bukan manusia. Kal an'am balhum adall. Bahkan dia lebih buruk dari manusia. Anilai. Jadi khalifah itu adalah ja'ala, bukan khulafa. Kalau khulafa itu adalah mencipta. Ya, khalaqal insana, itu baru ketemu. Khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Khalaqal insan min sulalah. Jadi kalau mau melihat Allah menciptakan manusia, memproses menciptakan manusia, itu lihatlah surat Al-Mu'minun. Ya, dari mulai surat Al-Mu'minun mulai ayat 12 sampai ke bawahnya. Ya. Khalaqal insana min sulalah. Prosesnya di situ. Dari sulalah menjadi nutfah, nutfah menjadi mudghah, mudghah alaqah menjadi mudghah, mudghah menjadi baru manusia. Dari situlah penciptaan manusia. Jadi manusia dicipta itu menggunakan kalimat khalaqa. Kalau khalifah menggunakan ja'ala. Beda. Kalau ja'ala itu menjadikan. Kalau khalafa menciptakan. Kudu paham itu saudara. Dan Adam bukan di khalafa. Ya, Adam adalah ja'ala.
Paham, saudara? Bagaimana menciptakannya? Lah Adam kan manusia. Tidak ada penyimpangan dalam penciptaan manusia. Begitu, saudara. Jadi kalau berbicara pertama kali manusia ada sebelum ada manusia yang lain tuh nggak ada informasinya. Jadi jangan ngarang. Kok bumi kosong. Terus manusia pertamanya tuh yang ada uji, nggak ada informasinya, saudara. Kita jangan ngarang cerita yang nggak ada informasinya. Tapi kan ada Pak cerita Nabi Adam diciptakan di surga, lalu diusir ke dunia. Kemudian Adamnya kemudian tobat dan seterusnya dan seterusnya. Iya, ayat itu benar ada. Kisah itu benar ada. Tapi bagaimana cara Anda memahami? Nah, dalam kesempatan lain aja nanti saya urai. Nah, ya kalau saudara bertanya, ya gimana Pak awal-awalnya? Nah sekarang begini, silakan cari mana ujungnya. Saudara jawab yang ini benar, saudara jawab yang ini benar, dijawab ini benar, dijawab ini benar. Karena wal awalu wal akhiru. Di situ ada awal, di situ ada akhir. Sebagaimana bumi diciptakan, saudara tunjuk mana saja itu adalah ujungnya bumi. Mana ayo ujungnya bumi? Ya, maka dalam kisah Abu Nawas, ya, berlaga seperti orang yang paham banget gitu ceritanya. Dia lemparkan mata uang ke angkasa, lalu jatuhlah ke bumi. Nah, lalu ditunjuk, ini silakan aja ukur. Ya kalau memang secara keilmiahan juga kalau mau diukur juga putar lagi balik ke situ. Paham, saudara? Mana duluan telur sama ayam? Lihat tinggal sebutin aja. Mau nyebut telur bener, mau nyebut ayam juga bener. Dua-duanya bener. Selesai. Nah, begitu saudara cara memahami. Yang cerdas tuh begitu. Jangan berdebat habis-habisan yang nggak ada selesainya. Baik, kita melebar kemana-mana, kembali kepada masalah khalifah. Khalifah dan khilafah. Nah, jadi itu ayat. Ya, ayat. Jadi kita sudah sepakat, namun kesepakatan ini beda ternyata pemahamannya. Nabi Adam, nabi pertama, yes. Nabi Adam, manusia pertama, yes. Tapi beda pemahaman Anda. Ya? Beda pemahaman Anda. Ya, maka cocokkan dengan Quran. Itu tadi malaikat kan, ya, menganalisa. Ternyata memang manusia yang wujudnya sama seperti Adam, kesananya Allah kagak nilai. Allah nggak menilainya sebagai manusia, saudara. Ya. Meskipun wujudnya sama seperti Adam alaihissalam. Tetapi Adam secara nilai adalah manusia. Sedangkan selain Adam, ya, sebelum atau kemudian ke sini sama. Hari ini pun Allah akan nilai sama. Ya. Meskipun secara biologis adalah keturunannya sampai ke Adam alaihissalam. Tapi secara nilai Anda bukan keturunan Adam. Paham, saudara? Ya. Orang yang hidup tidak berwahyu, orang yang hidup tidak berquran, orang yang hidup dengan menolak kebenaran, itulah Allah nilainya hayawan. Kal'an'am. Bahaya kan, saudara? Memimpin tanpa Quran, tanpa wahyu, tanpa kitabullah. Lah hewan kan tentu yang akan diikuti tattabi'il hawa. Mana ada hewan menggunakan otaknya? Mana ada Quran hewan menggunakan nuraninya, kan enggak.
Nah, itulah saudara. Nah, maka selanjutnya adalah ini hadis. Ini hadis, panjang hadisnya. Seringkali orang mengurai ayat ini, kiai, ulama, ustadz dan sebagainya nih, ya seakan-akan dia itu memahami dari atas sampai bawah sampai ke depan, begitu kan? Sehingga banyak sekali diskusi tentang khalifah, tentang khilafah, sampai ada yang mengatakan khilafah adalah solusi. Kan gitu. Khilafah adalah solusi. Yes. Saya pun setuju. Tapi bagaimana memahami khilafah dan khalifah itu, saudara? Ya. Referensi udah begitu banyak. Pendapat begitu banyak. Uraian begitu banyak. Ya. Tapi itu sekian banyaknya uraian katanya adalah solusi, kok nggak muncul-muncul solusi apa? Ya. Nah, baik saudara sekalian, kita petakan dulu, lalu baru menganalisa hadis ini. Ya. Di ujung hadis ini, ya, kalimatnya di sana, setelah itu Rasulullah diam. Auliasmut, artinya diam apa? Punya makna enggak? Punya. Setelah Rasul bersabda, kalimat ini muncul, summa takuna khilafatan alal minhajin nubuwah. Kemudian akan datang khalifah atau khilafah, ya, minhajin nubuwah. Khilafah dengan metode kenabian. Nah, ini yang digadang-gadang. Di satu sisi menggadang-gadang ini, di sisi lain mengharapkan Imam Mahdi. Rancu lagi, saudara. Beda lagi ceritanya dengan Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Jadi, mau bagaimana sih pemahaman ini? Kan begitu. Ya, jadi analisanya ini, ya, nggak jelas akhirnya. Karena analisa yang gak jelas, sulit umat Islam untuk mengikuti. Satu sisi ngomongin Imam Mahdi, ngomongin Nabi Isa yang turun kemudian. Sisi lain adalah khilafah minhajun nubuwah. Iya Pak, itu juga begitu. Oke. Ya. Tapi di sini kan analisanya campur nantinya. Ya, yang nimbulnya juga perselisihan. Begitu ada orang yang melangkah ingin mempraktekkan khilafah karena punya keyakinan bahwa khilafah itu solusi. Muncul tuh organisasi ormas yang namanya Khilafatul Muslimin. Begitu muncul dikuyu-kuyu. Katanya solusi. Begitu muncul diberengus habis. Lantas yang seperti apa yang diinginkan? Lah khilafah minhajun nubuwah, ya mereka Khilafatul Muslimin, ya tempo hari kan juga mendeklarnya bahwa ini adalah khilafah minhajun nubuwah. Ya. Tapi begitu dia praktekin tuh dalam bentuk organisasi atau ormas, ya kita sebutnya ormas ya karena memang disebutnya ormas gitu. Itu ya dipersekusi, yang kemudian akhirnya dibubarkan, pimpinannya dipenjara. Terus ada lagi organisasi yang namanya HTI, Hizbut Tahrir, ya mendengung-dengungan soal apa? Khilafah. Itu juga dibubarkan. Jadi yang dibubarkan Hizbut Tahrir dulu, setelah itu baru Khilafatul Muslimin. Begitu saudara. Nah, coba aja lagi nanti mau bikin lagi. Nah, jadi bolehnya apa? Jadi bolehnya khilafah itu
dibahas, didiskusikan, diperdebatkan saja gitu loh. Jadi nggak boleh dipraktekkan dalam wujud kejamahan gitulah, atau keorganisasian begitu. Jadi nggak boleh. Artinya itu tanda bahwa ya memang perdebatan tidak selesai, diwujudkan pun juga tidak boleh. Istilahnya begitu saudara. Diperdebatkan nggak ada selesainya, diwujudkan pun ya dibantai istilahnya, nggak boleh. Ya. Ajaran khilafah, pemahaman khilafah nggak boleh hidup di negeri ini, di negeri manapun, kan begitu. Ya, lah ngapain dianalisa kalau begitu saudara? Hah? Nah, jadi disinilah ya problematikanya umat Islam dalam segala hal itu, perdebatannya ya nggak merujuk kepada Al-Quran gitu. Ya pendapat aja. Nah kalau rujukan dari Al-Quran itu ya ini kan dasar. Begitu saudara. Ya karena pemahaman awalnya juga sudah nggak klop dengan surat 230. Ya begitu. Malaikat sudah menganalisa. Kan kecelek akhirnya Allah lihat sini. Adam bukan khalifah pertama, tetapi Daud khalifah pertama. Kenapa saya katakan ada Daud khalifah pertama? Ya karena sebelum Daud nggak ada yang disebutkan sebagai khalifah. Ya, yang ada adalah nabi, yang ada adalah rasul. Udah sampai di situ. Nabi Musa rasul, kan nggak sampai berkuasa. Nabi Isa apalagi? Nggak sampai kepada khilafah, kepada khalifahan. Nah, yang sampai kepada khalifahan itu selain Nabi Adam, selain Nabi Daud, kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Sulaiman. Setelah itu terus nggak ada lagi tuh para nabi dan para rasul itu yang sampai kepada tingkat kekuasaan. Nah, sampailah kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai walaupun beliau sendiri ya tidak mengalami dirinya sebagai khalifah, tetapi dilanjutkan oleh sahabatnya, 4 sahabat yang kita sebut dengan khulafaur rasyidin. Jadi makanya di situ minhajin nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi mana yang kita sebut dengan khilafah minhajin nubuwah, yaitu khulafaur rasyidin. Begitu saudara. Nah sampai di situ dulu saudara harus pahami bahwa pola khilafah yang diwujudkan oleh 4 sahabat ini adalah khilafah minhaj nubuwah. Khilafah yang diwujudkan dengan metode kenabian. Nabi siapa yang kisahnya lengkap? Ya Nabi Muhammad. Dari mulai Iqra bismi rabbik sampai al-yauma akmaltu lakum. Tuntas, lengkap sejarahnya. Ya. Jadi kisah Rasul, kisah Nabi yang lengkap dan bisa diakses melalui data-data sejarah, data riwayat sejarah, ya, hanyalah Rasulullah Muhammad. Nah, itulah yang kemudian berujung kepada khilafah. Nah, jadi kalau mau muncul kembali apa yang disebut dengan khilafah,
minhaj nubuwah, maka kan polanya harus ini dari mulai Iqra sampai futuh. Baru namanya yang seperti ini disebut dengan khilafah minhaj nubuwah. Kalau nggak seperti itu, ya nggak bisa disebut khilafah minhaj nubuwah. Paham Quran enggak, paham sunnah enggak, praktekin khilafah, ya berantakan. Jangankan diwujudkan, baru konsep saja sudah diperdebatkan. Saudara. Nah, itu yang terjadi. Nah, saya rasa sampai di sini dulu, saudara, nanti kita sambung ya. Durasinya ini panjang. Karena nantinya hadis ini juga panjang kan begitu kan. Nanti kita ke depan kita analisa ya hadis ini ya. Ya, jadi para ulama telah menganalisa, ditutup dengan sukutnya Nabi, diamnya Nabi, berarti Nabi memberi kesempatan kepada generasi berikutnya untuk menganalisa. Itu maksudnya. Ya. Harus paham. Sesuatu yang Nabi diam, kita harus paham dong. Berarti Nabi memberi kesempatan kepada kita, generasi berikutnya, untuk menganalisa lebih lanjut tentang khilafah. Kan gitu. Ya, kenapa? Karena Nabi juga berkata, ya, tentang dunia yang lebih paham adalah kamu. Tapi prinsipnya harus kau lakukan berdasarkan Quran dan sunnahku, kan begitu kata Nabi, istilahnya begitu ya. Jadi secara prinsip itu patokannya Quran ya, kemudian sunnah, lalu begini dan begitunya ya yang pahamlah orang yang di zamannya ya, yang paham orang di zamannya. Ya, sebagaimana hadis ini ke atasnya gitu kan, analisa-analisanya itu berdasarkan apa yang dia alami. Oh begini maka analisanya begini karena dia ngalami dan dia melihat, deket lihatnya. Nah, jadi dunianya hari ini, katakan umat Islam hari ini, itulah yang memahami kondisi terkecil lagi, terkhusus lagi bangsa Indonesia. Bagaimana bangsa Indonesia ini memahami ayat ini, hadis ini, yang kemudian apa dan bagaimana korelasinya dengan manhaj nubuwah, dengan khilafah minhaj nubuwah, yang katanya solusi. Iya, kalau benar analisanya menjadi solusi. Itu yang akan kita bahas ke depan. Ya, itu yang kita bahas ke depan. Sukutnya Nabi, diamnya Nabi memberi kesempatan kepada kita untuk menganalisa lebih lanjut ya, secara presisi tentunya. Ya, nah saya menjelaskan ini sambil membersihkan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai. Lalu kita sesuaikan dengan Quran. Begitu saudara. Ya, demikian untuk sementara saya sudahi dulu ya, karena durasinya panjang. Nanti ke depan, nanti pada sesi berikutnya akan kita bahas ya tentang khalifah dan khilafah dalam sejarah dan analisa kita hari ini sampai ke depan bagaimana ya. Baik saudara, saya sudahi dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.